bidang UMKM. Kalau kaitkan dengan situasi pandemi sekarang, tentunya kita di masyarakat tuh ya, dengan kondisi tentunya ekonomi sangat melemah gitu ya. Akan tetapi perlu diperhatikan dan dipikirkan terkait tadi ada kaitannya dengan UMKM ya. Kalau melihat berbasis ataupun skala data, UMKM di Desa Purbayu sendiri sekitar 1.345-an. Ini dari jumlah KK 1.451. Jadi mayoritas penduduk Desa Purbayu itu mempunyai usaha kecil ataupun ada yang usaha besar. Nah, tentunya ini harus didorong oleh dari Komisi 2 sendiri. Bagaimana meningkatkan, menggeliatkan. Tadi Ibu sendiri berbicara bentuk kelompok dan sebagainya, maka akan diberikan bantuan. Yang diharapkan kami bukan seperti itu. Itu perlu adanya dorongan. Kalau hanya sekedar memberikan bantuan, setelah bantuan itu selesai habis, dia akan vakum lagi. Harapan kami tentunya ekonomi ataupun UMKM di masyarakat itu bisa kontinu. Hasil produksi dari masyarakat itu bisa dipasarkan secara meluas lah. Apalagi dengan contoh kecil tadi industri gula aja, HET-nya aja sendiri dari dinas itu belum menentukan, nggak ada menentukan. Harga eceran tertinggi terendah itu nggak ada. Sehingga tengkulak itu ataupun para pemain-pemain di lapangan itu bisa seenaknya gitu. Ini yang perlu diperhatikan dan perlu ditegaskan oleh dari Komisi 2 bagian ekonomi. Kemudian tadi sampaikan ke dari dinas juga, betul tadi kalau berbicara skala data tadi ada kaitannya dengan Bapak BD ya. Kami mengusulkan ada tadi sampaikan sekitar 1.345-an ya untuk usulan PPUM. Tapi kenyataannya untuk usulan pertama kita mengusulkan 650-an, tapi yang memang di ACC nggak tahu lewat verifikasinya dari ataskah atau dari dinaskah itu hanya keluar 350. Nah ini kan menjadi ketimpangan atau kecemburuan bagi pihak yang lain. Dan sampai dengan sekarang untuk tambahan ataupun untuk yang belum usulan pertama itu belum ada kabarnya sama sekali. Cuma kemarin di bulan-bulan kemarin itu ada informasi karena memang datangnya memang langsung dari ke bank ya. Itu ada konfirmasi dari bank, ada beberapa yang memang muncul datanya harus segera mencairkan sampai dengan tanggal 18 kemarin. Itu udah kami laksanakan tentunya dari pihak desa dengan ketentuan dan tentunya banyak permasalahan juga untuk menyairkan itu. Karena datanya dari bank tahunnya senama si A dengan nomor NIK sekian, tapi ternyata setelah diaturkan di bank itu berbeda dan dibekukan kembali. Itu kan masalah tersendiri di kami ya. Itu ada yang protes lah, ada yang menuntut pendataannya kurang baik lah. Itu menjadi dilema. Itu mungkin aja yang bisa sampaikan. Dan kebetulan juga untuk masalah perekonomian termasuk yang disampaikan Bapak masalah kelompok. Ya memang bagaimanapun juga tetap kita butuh bantuan, ya. Kelompok ini tidak akan berjalan tanpa bantuan, kan gitu. Jadi, kan ada BUMDes. Nah, BUMDes ini mengkondisikan kelompok-kelompok. Misalnya yang tadi saya sampaikan, keripik. Ya, ini kelompok keripik. Kelompok 1 keripik. Kumaha carana untuk supaya ini teh bisa go ya, dalam arti go terjual sistematisnya. Nanti kan di situ kalau kita sudah mengkondisikan kelompok pasti ada pelatihan, karena di situ ada biaya loh untuk pelatihan UMKM, benar nggak ya? Nanti dilatih tentang packagingnya, marketingnya, itu nanti dilatih Pak. Kalau sudah mengikuti program-program pemerintah melalui UMKM dengan pelatihan tentang packaging dan marketing, insya Allah kedepannya juga kalau memang lobang untuk penjualannya ada, pasti insya Allah
melalui online atau apa. Dan kebetulan kemarin ada teman saya dari Bandung mengatakan, Budia, sok kondisikan apa yang menjadi produk unggulan di Pangandaran, yang penting punya lisensi kabupaten. Saya tanya, kebetulan ketua di Pranasdanya kan Bu Haji Ida, Bu JJ. Nah kalau Bu JJ kan di Pranasdanya bentuknya kerajinan ya, bukan makanan. Karena memang kita membutuhkan kalau untuk ekspor itu adalah kerajinan. Kalau makanan takutnya basi, takutnya remuk, apalagi minuman takutnya pecah karena dipuntang-banting. Makanya saya berharap kalau memang ada program ada kegiatan di masyarakat selain keripik atau apa, sok naon kerajinan di Purbahayu apa selain gula, selain keripik. Jadi nanti dilatih, kalau memang sudah punya kelompok, sampaikan itu proposal ke dinas. Ini loh ada UMKM yang baru, karena memang udah berapa 200 UMKM yang terkondisikan ya kalau nggak salah, baru yang daftar baru 130-an lah yang terkondisikan mendapat bantuan. Makanya saya berharap kalau pengen perekonomian kita maju, kita harus kreatif, inovatif. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, karena Purbahayu punya komoditi gula, kumaha carana ya? Kita berbanding dengan ketua Kadin aja kita sudah cukup, nggak usah ke BDC, karena ketua Kadin di Pangandaran adalah ketua BDC. Pak Teddy juga kan sebenarnya itu orang yang punya kapabel. Saya tanya, Pak kumaha ya gula dan produk-produk yang lainnya di Pangandaran kok sekarang pakem muhun Bu. Nah, kebetulan kemarin ada Kadin dari Jawa Barat, hey Neng, Pangandaran punya banyak potensi dari gula, asin, dan lain sebagainya. Oh ya Bu, saya sekarang lagi butuh orang mah PW atau mana, saya mah pengen ini nih produk-produk yang sudah jadi, saya bilang gitu. Makanya nanti kalau memang pengen berjalan, ayo bareng-bareng bikin kelompok, nanti saya bantu untuk pengawalan ke Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM. Bagaimana sistematisnya supaya ini teh berjalan. Gitu. Kalau kita mengandalkan tadi kalau gula, bandar ya, kita pasti akan terpuruk karena terus buncitan terus. Makanya kumaha caranya supaya kita benar-benar berdiri sendiri, walaupun mungkin itu harus banyak tantangan dan rintangannya. Mungkin itu Pak. Untuk selanjutnya mangga. Bapak berkali kelompok ya penelitinya. Mungkin bantuan itu bukan tidak hanya melulu soal modal ya, tidak hanya melulu soal alatan atau gimana gitu. Bantuan itu mungkin pendampingan juga, itu juga merupakan bantuan. Alhamdulillah Pak, di dinas kita juga ada pendamping Pak, pendamping usaha ya, pendamping usaha mikro, ada juga pendamping dari provinsi, terus ada juga pendamping sekarang ada di provinsi itu wali pesantren wali produk pokok itu sedang digalakan, itu juga ada pendampingnya. Terus juga koperasi, alhamdulillah kita juga memiliki PPKL 3 pendamping seluruh koperasi lapangan, baik pendamping UMKM, baik pendamping OPOK, baik pendamping koperasi, itu semuanya mendampingi para pelaku usaha, baik yang sudah berlembaga atau berbadan hukum, sudah koperasi maupun perorangan. Itu juga pendampingan dari mulai manajemen, keuangan, pemasaran, packaging, seperti itu Pak gitu. Jadi dinas juga kan kalau sekarang lebih agar si pelaku usaha itu lebih mandiri, makanya lebih digalakkan oleh pendampingan itu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Ada yang ditanyakan kembali? Ya. Pak Eris juga. Saya kopi. Kapten. Halo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumbu dari Pemerintah Desa Purbayu. 3 dari BPT sudah, saya tinggal 2. Yang pertama terkait tadi disampaikan oleh Ibu ya dari dinas terkait dengan gula semut, dan perlu diketahui oleh Ibu Dewan bahwa Desa Purbayu adalah pertama desa yang membuat gula semut, yaitu melalui BUMDes kalau nggak salah dulu, ya Pak Jumito ya, PKM dan BUMDes. Nah, jalan ternyata setelah masyarakat itu membuat gula semut, memang betul harganya di atas dari gula yang biasa diproduksi oleh masyarakat. Tetapi kendalanya yaitu tadi, satu, masalah pemasaran satu. Dan mohon kiranya dari dinas terkait bisa membantu masyarakat untuk pemasaran gula semut. Terus terang, kendalanya adalah pemasaran. Kalau modal, saya kira hanya naik dan pengolahan modalnya. Asal naik bisa naik, untuk diolah itu modalnya. Pemasaran yang menjadi masalah. Terus yang kedua, tadi juga disampaikan oleh Pak Wadino ya, terkait dengan produksi unggulan Desa Purbayu adalah gula merah. Namun karena harganya sangat menurun, ini menjadi kendala. Penyebabnya bermacam-macam, Bu. Yang pertama tadi disampaikan oleh Ibu dari dinas terkait dengan badan, karena tidak ada aturan dari pemerintah daerah. Yang kedua juga saingan bisnis, yaitu gula rafinasi sekarang. Dulunya sebelum adanya gula rafinasi, harga gula agak stabil. Tapi sekarang dengan banyaknya gula rafinasi, yang gula campuran yang bukan aslinya itu, sehingga gula yang asli itu harganya turun. Karena gula rafinasi adalah di bawah gula turun, sehingga pabrik-pabrik yang di kota itu menggunakan gula rafinasi. Pertanyaannya, apakah campuran gula rafinasi yang diolah oleh masyarakat itu sudah mendapatkan izin dari BPOM, termasuk jual beli glukosanya? Ya, karena campuran itu adalah glukosa. Apa memang glukosa itu dijual bebas dan sebagainya? Terus yang kedua, legalitas dari Kabupaten Pangandaran itu seperti apa? Apa memang sudah ada izinnya untuk pembuatan gula rafinasi? Nah, ini kaitannya dengan mungkin Ibu Dewan dari Komisi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab sedikit tentang lisensi barusan ya yang ditanyakan. Memang ini untuk itu lisensi ya. Selain yang tadi dari dinas kesehatan dan lain sebagainya MUI gitu. Kalau memang itu produk itu bagus dan memang sudah dikondisikan sebagai produk unggulan Pangandaran, itu yang akan dapat lisensi. Gitu. Siapa tahu, makanya kan di Pangandaran kan produk-produk lisensi yang sebenarnya kan kata Pak Dinas kan belum semua terdata. Kemarin saya tanya karena masih numpang. Kata siapa tadi itu yang bilang bahwa masalah gula pun kita numpang, masalah ini pun kita numpang. Tadi ya dari Pak Wali bilang ekspor juga kita numpang ke Cilacap. Jadi kan kalau bisa mah kita punya lisensi tersendiri kan gitu. Nah jadi masalah lisensi seperti itu. Nah untuk selanjutnya mengenai glukosa ini kan pasti orang produk harusnya ya yang mengkondisikan yang gula sekian, glukosanya sekian. Terus apanya tadi ukurannya ya yang campuran, gula campuran itu udah kayaknya belum di Pangandaran belum ada belum? Banyak Bu, banyak. Gimana? Banyak tiap desa tiap kecamatan udah ada. Ada. Nah, yang saya tanyakan, kenapa gula rafinasi itu bisa dicampuran gula merah? Apakah itu bisa? Apa dibenarkan? Itu kan kalau untuk yang sekarang kan ada istilahnya gula masak. Gula masak kan itu campurannya antara gula biasa, gula kelapa, terus glukosa sama gula rafinasi. Nah, yang saya tahu glukosa itu kan untuk makanan hewan, Bu. Itu kan istilahnya bisa disebut ampasnya dari gula yang waktu pembuatan kecap, Bu.
Nah, yang saya tanyakan, apakah itu dibenarkan? Kalau emang dibenarkan, apakah itu bisa dilakukan siapa saja? Cuma itu aja, Bu. Ini kan kebetulan kalau saya malah baru tahu ada apa gula Kombinasi. karena Banyak sekali. Sebenarnya gini Bu, mungkin Ibu boleh belum tahu, tapi mungkin dinas sudah tahu semua. nah mungkin dinas soalnya kan kami mah Kalau misalnya kalau dinas nggak tahu, pembohongan buat kita. Sikat baik. udah tahu belum apa itulah Bahkan ya Bu Mas Ya maksudnya kalau memang itu dibolehkan dan ada izin terutama dari kesehatan untuk mengkonsumsi gula itu ya menjadi masalah bagi kami gitu. Karena itu juga sangat mendukung bagi ekonomi masyarakat. Jadi nantinya bisa masyarakat yang tidak bisa naik pohon kelapa bisa membuat gula rafinasi. Lisensi. Gula yang sehat. Di sisi lain, Gula. ada Bu. soalnya saya ya di komisi 2 tidak pernah ada cekasana ini loh ada Coba deh, mohon Pak Bu, saya potong. Coba itu operasi pasar Bu. Ya. Itu di pasar itu gula pasar itu rata-rata itu gula campuran Bu. Ya, yang kecil-kecil. Itu rata-rata gula campuran Bu. Bukan gula asli, gula merah. Campuran itu sama bisa mencoba kan kecap. kalau gula aren kan bentuknya seperti Betul. apa Kimia ya apa sih? gula kelapa Ya. nah gula ini kan aku yang ada ya hanya semacam gula itu seperti itu kalau baru tahu ada gula campuran dengan glukosa Ya, mungkin gini Bu, mungkin Ibu pernah dengar lagi. cuma belum lihat pembelinya Ya, bentuknya ada yang mangkok Bu ya. oh yang bentuknya mangkok Ada. Tetap itu disebutnya gula Bu. Cuman bentuknya sama seperti biasa. Cuman kandungannya ada yang campuran. Ada yang asli dan ada yang campuran. gula mangkok lain mangkok ya. Gula dicetak pakai mangkok, Bu. Dan sebagai tambahan informasi, Bu, untuk gula kristal, hubungannya lagi dari Kamar Dagang dan Industri. Waktu itu kita bukan tidak ada komunikasi. Dukungannya pengen seperti apa? Kita memasarkan dalam bentuk retail itu kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Dalam artian gimana? Ataupun dengan Indomaret atau Alfamart yang ada di Pangandaran. Itu sampai sekarang itu dukungan seperti itu belum ada, Bu. ya makanya kan ini juga kan saya pernah kan di Pangandaran kan ada mau menjadikan pabrik garam cuma memang kadarnya kecil ya dibanding garam-garam yang ada di Madura jadi prosesnya rumit nah ya ini juga provinsi juga tidak apa begitu saja ini dengan pengen kalau dapet kadar gula apa garamnya tinggi harus seperti ini ya Pangandarannya bingung dan duitnya ranana gitu kayak adanya aja kecil kan gitu. Nah ini kan pasti nyampe ke saya dengan ada makanya saya tanya bentuknya kayak apa gitu ya. Sama cuma gula biasa gitu sama. Gitu. Ya Nah, karena yang kalau boleh saya sarankan coba deh dari pihak dewan atau pihak dinas operasi ke perusahaan-perusahaan terbesar yang ada di sini yang udah terdaftar di dinas itu semua pasti ada. Coba dari Dinas kombinasi. nanti kondisikan di perindustrian dan nanti laporin apa Sidak ya perindak. Ya, Bapak, untuk masalah rafinasi itu yang kami ketahui ya di Sidomnya juga ada ya. Yang sudah berbeda kemarin kita juga sempat kunjungan ke sana. Sidomyo, ya ada itu sudah dilihat dan kita juga tanya ini kemana pemasarannya gitu. Kalau dari pihak mereka bilang ke pabrik kecap. Nah, ya kan memang untuk rafinasi itu sendiri kan memang yang ke pabrik-pabrik gitu ya seperti pengolahan makanan seperti kecap seperti itu. Nah, nanti untuk masalah gula yang dicampur memang boleh dikonsumsi asal tidak melewati ada kadarnya sendiri gitu ya boleh dicampur gitu. Cuma untuk yang di pasaran lah memang saya ketahui sendiri bahwa rafinasi itu tidak boleh dipasarkan secara bebas ya gitu. Nanti mungkin saya koordinasikan lagi Kak Bu ya Pak dengan perindustrian dan juga di bidang perdagangan gitu. Kebetulan kan yang datang ini UMKM gitu dikoordinasikan lagi. Nah terus untuk gula rafinasi ya Pak ya. Nah untuk yang kedua itu tentang pemasaran yang gula semut. Nah kita juga mungkin alhamdulillah kan berarti di sini kan ada ya gula semut. Mungkin nanti kita bisa jalin kemitraan baik dengan para pembuat atau
kita buat pencitraan lebih dahulu. Jadi untuk Nah, untuk memang bukan untuk badan koperasi itu bisa kita bisa beli. Untuk penyalur itu harus ya harus koperasi ya. Nah, sekarang ini yang di Sidomulyo itu koperasi bukan Bu. Memang harus lah urusan itu mungkin intinya seperti ini Bu. Intinya seperti ini. Kalau memang gula rafinasi itu boleh dibuat oleh masyarakat secara UMKM, mungkin karena itu adalah untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Sekarang kalau naik pohon kelapa resikonya itu sangat tinggi. Ya, satu musim hujan jatuh buji. Nah, kalau memang itu nanti pasti masyarakat akan larinya ke gula rafinasi. Kalau memang itu boleh dari pemerintah, terutama terkait dengan legalitas dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Kalau di kondisi umum semua juga di kondisi masyarakat secara umum, jadi kecap juga kami ibu juga termasuk makan kecap kalau makan bakso dan sebagainya. Terima kasih. Sejauh mana kok? Ke yang di situ Pak. Ternyata waktu itu kita tangkap Pak, kita proses itu tidak ada izinnya Pak. Waktu itu teh kapan? Kami tanya. Itu kan koperasi Pak, dia itu pengrajin gula masak. OTT itu aja juga. Sekitar 2 bulan ke belakang, 2 bulan ke depan sih Pak bikin koperasi. Saya baru 2 minggu belakang Pak. Ada tahu izinnya koperasi apa? Tangan juga ya Pak. Gula masak Pak. OTT itu. Iya betul. Karena dia itu pengrajin gula masak. Ada juga artinya di sini Pak di Bayu makanya apakah dibebas jual beli Angker gula hancur. kalau misalnya dijual secara bebas, mungkin masalah petani gula jual bisa menggunakan. Karena selama ini kan pengrajin gula kecil dia nggak bisa beli Pak. Saya bertanya, apakah itu benar-benar bisa diperjualbelikan? Dan kalau misalnya dia koperasi, dari dinas pernah nggak melihat ke dalamnya itu gula arabica itu jadi campuran Pak? Masih jadi campuran dari gula biasa campur ditambah glukosa. Mungkin kalau benar dari dinas udah pernah ke lokasi, mungkin dari dinas pernah lihat drum-drum kecil yang warna-warna biru. Iya. Mungkin nah itulah glukosanya Pak. Terus kan gini, persoalannya kan bukan hanya lisensi. Sekarang tetap dengan adanya seperti menjual gula saingan, Kurang harga gula ya makanya gitu, maka sebenarnya itu kan kewenangan dinas perindustrian ya. Sedangkan perindustrian biasanya kan bersinergi dengan perdagangan. Apakah ini perdagangan sama perindustrian sudah ada komunikasi betul gitu tentang gula glukosa itu kan kalau kita baca nasi tidak bisa dijual bebas kan, itu hanya untuk yang saya jual itu koperasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewan, Ibu Azaria, yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan seluruh yang hadir, juga dari Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM yang saya hormati. Di sini betul dari apa yang disampaikan Bu Dian tadi, kebetulan ada dinas, maka saya tanyakan terkait apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Iqbal terkait data UMKM. Itu kemarin yang terakhir saya terima data penerima UMKM dari Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM melalui Pak Sekdes, ada 51 orang. Di situ ada warga saya dengan nama CA, NIK, alamat dan jenis usaha itu jelas pakai saya, dan saya sampaikan ke orangnya. Dan saya di situ sedikit berbangga hati Pak, karena sebagai jawaban saya ketika mereka berbondong-bondong, yang bukan berbondong-bondong lah, ada 1, 2, 3 orang datang ke rumah ya untuk silaturahmi, budaya, moral, dan jengkel, belum ada jawaban dan belum bisa menerima bantuan. Dan itu misalnya mungkin ada dari mana gitu maksudnya Pak.
Itu satu. Yang kedua, ini untuk ke Bu Dewan, Bu Diah, mungkin ini bukan bagian Bu Diah karena Bu Diah juga tidak membidangi, tapi membidangi keuangan dan perekonomian. Tapi tadi disinggung ya masalah Bu Diah menyampaikan kuliah gratis kan waktu pertama. Dari situ terima kasih Pangandaran sudah ada kuliah gratis, tapi ini sebagai aspirasi dari kami yang punya mungkin anak didik di Pangandaran. Memang sudah ada kuliah gratis, tapi di situ untuk bidang pendidikannya itu belum ada pendidikan PAI-nya, Bu. PAI-nya itu belum ada. Itu jadi mohon dorongan, mungkin itu bukan bidang Ibu, namun silakan didorong ke Komisi 1 dari Ibu supaya untuk di Pangandaran itu ada bidang PAI-nya, biar anak-anak kita yang jurusan PAI itu bisa kuliah gratis di Pangandaran, tidak harus ke Ciamis atau bahkan ke Bandung. Mungkin itu yang saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Berarti intinya nicknya sama ya, Pak ya. Sama yang keluarga di sini dengan warga di Pangandaran. Tapi sudah ke BRI. Sudah. Sudah. Itu uangnya sudah masuk ke orang yang Pangandaran. Kan tidak valid yang benar. Kita juga mungkin tidak apa ya, untuk pencairan memang kewajibannya dari perbankan ya Pak ya. Nah mungkin biar pihak perbankan lah yang menindaklanjuti gitu. Kalaupun misalkan tidak ada kabar ya mungkin angkusan dulu lah. Sabar. Ya sabar ya kan. Kayak intinya kita hanya sebagai pengusul Pak gitu. Nah, kita juga memang sebelum dikirimkan juga untuk meminimalisir usaha kita juga sudah melaksanakan Pak ya untuk verifikasi, istilahnya verifikasi paling rendah lah ya di dinas gitu. Nah memang untuk verifikasi lebih lanjutnya itu memang ketentuannya dari pusat Pak, dan bank juga itu dari kementerian seperti itu Pak. Jadi banyak langkah-langkah verifikasinya tapi dari pusat seperti itu. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar tanpa batas. Mudah-mudahan tidak puas. Untuk masalah kuliah gratis untuk PAI, insya Allah akan saya kondisikan. Kalau saya mah ini kan pribadi, bukan kabupaten ya, tapi ya alhamdulillah kemarin saya memberikan pembuktian bahwa saya memang akan berjuang buat rakyat dengan kemampuan saya tidak akan judi. Monggo ada kuliah gratis siapapun boleh. Di ini sekarang pun dibuka, gitu ya. Kalau mau silakan KTP, KK, ijazah terakhir, legalisir, ya. Pendaftaran cuma 200.000. Untuk pembuktian Bu, itu Ibu nanti nomor WA-nya dikasihkan ya Bu? Kan ini kenapa ini sistemnya kuliah gratis? Jadi gini, si anak nanti itu kuliah di STIMIK, Sekolah Tinggi Ilmu Informasi dan Komunikasi kalau nggak salah ya, STIMIK DCI di Tasikmalaya di Ciberem, ya kampusnya di Ciberem. Nah nanti ini kerjasama dengan perusahaan yang ada di Subang. Jadi si anak nanti selama dia kuliah di STIMIK, dia kerja di perusahaan STIMIK, di perusahaan elektronik, kabel elektronik. Itu ya dapat ijazah, terus nantinya dapat sertifikat bahwa dia pernah kerja di perusahaan itu. Berarti kan ada dua manfaat ya. Dan selama dia kuliah 3 tahun gratis, tidak mengeluarkan uang, terus dibayar sesuai dengan UMR. Gitu. Cuma dia paling mengeluarkan modal buat makan saja, karena kalau pagi dia dikasih dari pabrik, kalau untuk sore dan malam dia cari sendiri. Biasanya nanti untuk tempat tinggal biasanya nanti koordinasi dengan teman-teman apakah ini kita akan ngontrak satu rumah atau per kamar atau seperti apa. Sistem kuliahnya seminggu 2 kali, Sabtu Minggu di saat pabrik tutup. Tantangannya luar biasa. Makanya saya pengen dari dulu pun saya sudah bilang, saya pengen masyarakat Pangandaran ini cerdas.
bagaimana caranya saya supaya membuktikan buat masyarakat, ya ayah kuliah gratis deh, ya mana ya sekolah mana. Kebetulan saya banyak rekan dan kebetulan dia ketua yayasan di Sutimik. Dia minta bantuan saya untuk mengkondisikan di Kabupaten Pangandaran. Ya alhamdulillah, berarti saya kan gayung bersambut, saya juga ya istilahnya bisa berbagi ilmu supaya masyarakat ya ayeuna namanya pendidikan lulusan SMA kan kalau minimal D3 kan ya. Jadi itulah saya pengen masyarakat ini benar-benar mengenyam pendidikan yang lebih tinggi walaupun dengan kondisi dan ekonomi yang penting. Nah, sekali dia pendaftaran umpamanya dia tidak lulus, pendaftaran keduanya dia gratis. Karena memang saya bilang, ini kalau anak saya nanti daftar terus ujian tidak lulus, nanti tahun berikutnya ulang mayarnya atau bulan berikutnya nggak menunggunya nggak sampai setahun 2 bulan, terus ada pendaftaran lagi. Uhun siap enggak mau budiah mah, alhamdulillah. Gitu. Makanya saya pengen ini di dapil saya minimal D3. Kuliah di mana? Alhamdulillah saya pernah punya pengalaman kerja di perusahaan besar. Ini perusahaan besar ini di Subang paling besar. Perusahaan kabel motor, kabel listrik, kabel mobil, pokoknya kabel nang kono. Jadi memang dia perusahaan besar, dia pengen mencari karyawan yang kapabel, yang SDM-nya lebih tinggi, minimal tidak lulusan SMA. Jadi dia lulus juga dapat D3, dapat ijazah, dan kalaupun nanti perusahaan itu membutuhkan, tergantung anaknya mau diteruskan atau dia mau cari lagi dengan pengalaman kerja itu, gitu. Jadi banyak kemudahan. Ya mudah-mudahan ada warga sini ya Pak Kepala Desa, tolonglah koordinasikan. Sekarang memang membutuhkan. Kemarin beliau melakukan lagi teman saya, Cek tolong cariin, dia malah punya cari gitu. Koordinasikan sok siapapun lulusan SMA mau tahun 2019, tahun 2018, yang penting tidak melebihi usia 27 tahun. Karena daftar, anak kami telu daftar. Usia 24, anak kami telu, ya percuma. Ibu dia menjabat masih berapa tahun lagi, Pak? Ini saya sudah mau 1,5 tahun. Wah, berarti anak saya nanti keluarnya. Monggo siapapun monggo. Saya cekak saya Mas, jangan lihat saya dewannya ya, tapi minimal seandainya nanti saya sudah istilahnya pensiun jadi dewan, kalau memang mau monggo. Insya Allah akan saya bantu, dan saya pengen masyarakat saya semua itu. Terima kasih Pak. Ya, saya tidak bisa memberikan materi, tapi saya memberikan motivasi, itu aja. Ya. Ya. Ada lagi? Yes, sore. Enggak ada. Ya mungkin kalau memang